Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Fuad selaku dosen psikologi sosial dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang diskusi. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang prasangka sosial. Perkenalkan, nama saya Julfa Lailatul Badriyah, 15, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Dan teman-teman kelompok saya, yaitu Alifta Khairunisa, 14, Alisa Ariskina, 16, Yunika Setia Putri, 17. Langsung saja akan kita sampaikan materinya. Materi pertama akan disampaikan oleh saudari Alifta. Silahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Zulfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prasangka sosial dan latar belakang dari prasangka sosial. Prasangka sosial adalah suatu sikap perasaan orang-orang terhadap golongan manusia tertentu, golongan rasa, atau golongan kebudayaan yang berlainan dengan golongan orang yang berprasangka itu. Prasangka sosial itu terdiri dari attitude sosial yang negatif terhadap golongan lain dan mempengaruhi tingkah laku terhadap golongan lain tersebut. Pada dasarnya, prasangka sosial merupakan sikap-sikap negatif yang lama-kelamaan menyatakan dirinya dalam tindakan diskriminatif terhadap orang-orang yang termasuk golongan yang diprasangka itu, tanpa adanya alasan-alasan yang objektif pada pribadi orang-orang yang dikenakan tindakan-tindakan diskriminatif. Keterangan dalam prasangka sosial di atas mengidentifikasi adanya sikap, sedangkan sikap sendiri adalah suatu hal yang menentukan sifat dan hakikat baik perbuatan yang sekarang maupun perbuatan yang akan datang. Latar belakang terjadinya prasangka sosial tidak terjadi begitu saja, melainkan ditimbulkan oleh beberapa sebab, yaitu yang pertama, latar belakang sejarah orang berkulit putih Amerika Serikat. Berprasangka negatif terhadap orang-orang negro, bahwa latar belakang masa lampau yaitu orang kulit putih sebagai tuan, sedangkan orang negro saat ini dapat dibanggakan, terutama dalam bidang olahraga. Tetapi prasangka negatif mereka terhadap orang negro sampai saat ini belum juga hilang. Yang kedua, perkembangan sosial, kultural, dan situasional suatu prasangka. Muncul dan berkembang dari suatu individu terhadap individu yang lain atau terhadap kelompok sosial tertentu. Apabila yang lain atau terhadap kelompok sosial tertentu. Apabila terjadi penurunan status atau pemutusan hubungan kerja. Prasangka dapat berkembang lebih jauh sebagai akibat adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Yang ketiga, kepentingan pribadi atau kelompok. Para ahli psikologi berpendapat bahwa prasangka lebih dominan disebabkan oleh tipe kepribadian orang-orang tertentu. Maksud tipe di sini adalah autoris personality, adalah sebagai ciri kepribadian seseorang yang penuh prasangka. Prasangka sosial digunakan untuk mengeksploitasi golongan-golongan lainnya dengan kemajuan perseorangan atau kelompok. Hal ini tampak penjajahan di mana kaum penjajah menggunakan dap memupuk prasangka-prasangka untuk sosial antara golongan yang satu dengan golongan yang lain demi keselamatan kelompoknya sendiri. Itu adalah isi dari Divide et Impera. Demikian pula yang terjadi pada model masyarakat Muslim Puritan. Secara sosial tampak seakan membela Islam, tapi sesungguhnya sangat merugikan Islam. Yang keempat, kekurangan pengetahuan dan pengertian akan fakta-fakta. Kekurangan pengetahuan dan pengertian akan fakta-fakta kehidupan yang sebenarnya dari golongan yang dikenakan stereotipnya. Orang-orang yang kurang pengetahuannya akan mudah dikenai prasangka-prasangka atau menjadi bulan-bulanan daripada orang yang mempunyai pengetahuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anissa Ariskina. Mari disampaikan. Kasih. Di sini saya akan menjelaskan nomor 5, perbedaan keyakinan, kepercayaan yaitu agama, politik, ekonomi, dan ideologi prasangka yang bersumber dari hal-hal yang dikatakan sebagai prasangka universal.
Beberapa contoh antara lain konflik Irlandia Utara, Irlandia Selatan, konflik antar keturunan Yunani Turki di Kyprus yang berlatar belakang adanya prasangka agama atau kepercayaan. 6. Ketidakinsafan atas kerugian-kerugian. Kejadian ini merupakan faktor yang dapat mempertahankan adanya prasangka sosial masyarakat apabila dipupuk prasangka secara terus-menerus yang akan menimbulkan diskriminatif, sehingga akan menimbulkan konflik-konflik sosial yang memerlukan banyak usaha bagi pemerintah untuk meredakannya. Sedangkan ciri-ciri prasangka sosial menurut Brigham tahun 1991 dapat dilihat dari kecenderungan individu untuk membuat kategori sosial. Kategori sosial di sini yaitu kecenderungan untuk membagi dunia sosial menjadi dua kelompok, yaitu kelompok in-group atau kelompok kita dan kelompok out-group atau kelompok mereka. In-group adalah kelompok sosial di mana individu merasa dirinya dimiliki atau memiliki, sedangkan out-group adalah grup di luar grup sendiri. Ciri-ciri dari prasangka sosial berdasarkan in-group dan out-group adalah 1. Proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok lain. Menurut Hancock dan Suroso tahun 1995, jika ada seorang individu dari kelompok luar berbuat negatif, maka akan digeneralisasikan pada semua anggota kelompok luar. Sedangkan jika ada salah seorang individu yang berbuat negatif dari kelompok sendiri, maka perbuatan negatif tersebut tidak akan digeneralisasikan pada anggota kelompok sendiri lainnya. 2. Kompetisi sosial. Kompetisi sosial merupakan cara yang digunakan anggota kelompok untuk meningkatkan harga dirinya dengan membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain dan menganggap kelompok sendiri lebih baik daripada kelompok lain. 3. Penilaian ekstrim terhadap anggota kelompok lain. Jadi individu melakukan penilaian terhadap anggota kelompok lain, baik penilaian positif maupun negatif secara berlebihan. Biasanya penilaian yang diberikan berupa penilaian negatif. 4. Pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu. Jadi biasanya dikaitkan dengan stereotip. Stereotip adalah asumsi terhadap seseorang berdasarkan pengalaman atau keyakinan yang dimiliki sebelumnya. Jadi stereotip adalah prakonsepsi ide mengenai kelompok luar, suatu image yang pada umumnya sangat sederhana, kaku dan kais, serta tidak akurat yang biasanya timbul karena proses generalisasi. Sehingga apabila ada seorang individu memiliki stereotip yang relevan dengan individu yang mempersepsikannya, maka akan langsung dipersepsikan secara negatif. 5. Perasaan frustasi. Jadi menurut Brigham tahun 1991, perasaan frustasi yaitu rasa frustasi seseorang sehingga membutuhkan pelampiasan sebagai objek atas ketidakmampuannya menghadapi kegagalan, kekecewaan akibat persaingan antara masing-masing individu, dan kelompok menjadikan seseorang mencari pengganti untuk mengekspresikan frustasinya kepada objek lain. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yunike. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Sekarang saya akan menjelaskan ciri-ciri prasangka sosial yang keenam, yaitu agresi antar kelompok. Agresi biasanya timbul akibat cara berpikir yang rasialis, sehingga menyebabkan seseorang cenderung berperilaku agresif. Kemudian yang ketujuh, dogmatisme. Dogmatisme adalah sekumpulan kepercayaan yang dianut seseorang berkaitan dengan masalah tertentu. Salah satunya adalah mengenai kelompok lain. Bentuk dogmatisme dapat berupa etnosentrisme dan favoritisme. Etnosentrisme adalah paham atau kepercayaan yang menempatkan kelompok sendiri sebagai pusat segala-galanya. Sedangkan favoritisme adalah pandangan atau kepercayaan individu yang menempatkan kelompok sendiri sebagai yang terbaik, paling benar, dan paling bermoral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara mengurangi prasangka sosial. Ada beberapa usaha untuk mengurangi prasangka sosial. Yang pertama, melalui pendidikan awal terhadap anak-anak dalam keluarga dan sekolah oleh orang tua dan gurunya. Kemudian yang kedua, sosialisasi yang menggunakan alat-alat komunikasi massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan lain-lain. Sosialisasi yang dimaksud terutama yang memberi pengertian-pengertian, kesadaran mengenai sebab-sebab terjadinya dan mengenai kerugian prasangka sosial bagi masyarakat sebagai keseluruhan dan bagi anggota-anggotanya. Kemudian yang ketiga, ada interaksi antar golongan yang cukup intensif, mampu sekali melenyapkan stereotip dan prasangka sosial antar golongan itu.
Kemudian yang keempat, usaha preventif, yaitu berupa usaha jangan sampai individu atau kelompok terkena prasangka, yaitu untuk menciptakan situasi atau suasana yang tentram, damai, jauh dari rasa permusuhan. Dan yang kelima, usaha kuratif, yaitu usaha menyembuhkan orang yang sudah terkena prasangka, berupa usaha menyadarkan bahwa tidak ada hal yang positif dari sebuah prasangka. Kemudian, ada cara mengurangi prasangka. Yang pertama itu efek sosialisasi, melalui orang tua, teman sebaya, dan sebagainya. Terutama orang tua sangat berperan dalam proses sosialisasi awal. Yang kedua, peran pendidikan tinggi untuk membantu pengungkapan fakta. Pendidikan bisa membantu mengurangi prasangka meskipun pengaruhnya tidak konsisten, tidak dramatis, dan tidak cepat. Kemudian yang ketiga ada kontak langsung. Karena ada keyakinan bahwa kontak dapat menghilangkan stereotip dan bahwa kedekatan dan interaksi biasanya dapat meningkatkan rasa suka. Menurut Al-Irport, kontak antar kelompok hanya dapat mengurangi permusuhan antara bila kontak itu memenuhi kondisi penting seperti berikut. Yang pertama, harus berada dalam interaksi yang akrab, misalnya di wilayah geografis yang sama. Yang kedua, saling ketergantungan yang kooperatif. Yang ketiga, kontak HAMS terjadi dalam status yang sederajat. Kemudian, keberhasilan dalam usaha kerjasama, misalnya bahu-membahu dalam pertempuran, pertandingan, tugas kelompok, dan sebagainya. Dan terakhir, mengingat keharmonisan dan toleransi kelompok, bahwa manusia adalah hidup berdampingan dengan manusia lainnya dan bekerja sama. Sekian penjelasan dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan materi kali ini. Nah, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.